Oke teman-teman, gua mau cerita ya. Kalau gue ini habis kambuh kemarin, jadi kenapa gua harus cerita ke video gua kali ini? Karena supaya kalian tahu ya, apa-apa sih yang bisa bikin kalian itu kambuh ya. Dan ternyata gue juga baru paham, ternyata apa-apa aja yang bikin gua kambuh. Nah, sebenarnya gua ngerasain kambuh ini bukan kali ini aja ya. Sudah sering gue ngerasain kambuh, tapi kambuhnya itu nggak sebegitu parah seperti ini ya. Paling cuman hanya yang gue rasain ya cuman begah, terus perut kayak ngerasa gak nyaman gitu 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 aja. Nah itu gue pikir kayak gue itu emang semua orang normal pun ngerasain ya gitu. Nah jadi di video kali ini gue mau cerita karena yang gue rasain kali ini beda banget, tapi seperti awal pertama gua kali kena ya. Nah jadi kalian yang lagi nyaksiin, lagi nonton ya, dengerin aja dengan nyaman, dengan seksama ya, biar kalian tuh paham apa-apa aja yang bikin uh, kalian tuh kambuh nanti. Nah di sini gue mau cerita ya kawan-kawan ya. Nah gue ini terkena gangguan asam lambung ini memang sudah cukup lama sekali, udah hampir sekitaran 3 tahun ya. Nah itu pun gue sudah membaik ya, sudah mulai membaik, dan gue udah mulai ngacok lagi tuh. Dan gue juga pola makannya pun gue udah 3 kali ya sehari udah normal, olahraga gue tetap, terus pola hidup gue disiplin ya, gue tetap ngejaga olahraga gue tetap gue jaga. Terus kemudian pola tidur gue juga gue atur 8 jam minimal 1 malam. Terus air putih gue tetap gue jaga. Dan yang ternyata yang bikin gua kambuh ternyata dari pola makan juga ya kawan-kawan ya. Jadi dari pola makan, dari jenis makanan sama waktu jam makannya. Nah itu. Nah jadi ceritanya gini, kenapa gue bisa kambuh kemarin? Berawal dari karena istri gua lahiran ya kemarin tuh. Istri gua kemarin tuh lahiran, udah pasti gue begadang ya. Gue begadangnya iya. Terus kemudian telat makan iya karena di rumah sakit ya. Terus kemudian makannya juga sembarangan juga iya. Dan pasti faktor kecapean juga iya. Nah, jadi semuanya menyangkut ya. Nah jadi itulah faktor yang menyebabkan gue itu kambuh. Nah jadi pada awalnya gue itu ke rumah orang tuanya istri gue ya. Jadi gue kesana, gue sementara di sana karena gue usahanya di kota, terus istri gue di kampung, jadi gue harus datengin dia ke kampung gitu kan. Gue harus datang ke kampung karena istri gue lahiran, jadi gue kesana. Nah singkat cerita ya seperti itu, beberapa hari di sana itu seperti nggak ada beban ya, makan udah 3 kali sehari, udah sembarangan makan, udah sambal segala macam udah gue makan semua ya, yang pedes yang minyak segala macam udah gue makan. Nggak ada timbul sensasi, biasa aja. Gue juga begadang, nggak ada timbul sensasi sama sekali. Gue sampai 1 minggu ya, hampir 1 minggu di sana nggak ada kayak timbul-timbul sensasi gitu. Nah, terus kemudian karena gue udah karena gue ada usaha ya di Bandar Lampung, di kotanya gitu ya. Lalu gue berangkat lagi ke kotanya, buat mau usaha gitu kan, mau buka-buka lagi karena sudah terlalu lama tutup. Tapi takutnya pelanggannya pada kabur ya. jadi gue langsung ke kota lagi. Nah setelah gue ke kota, dapat 1 hari itu gue lagi di perjalanan itu memang udah hujan ya. Gue tahu, gue sadar kalau gue itu kena gangguan asam lambung ya, karena gue punya asam lambung gitu. Jadi gue sadar, jadi gue harus berhenti dulu gitu kan. Jadi gue harus neduh dulu, takutnya kena dingin gitu kan. Nah, gue neduh gitu. Itu berarti gue nggak kena hujan ya kan, aman ya. Nah sesudah itu gue pulang tuh, karena gue nggak masak, jadi gue beli nasi padang ya kawan-kawan. Gue beli nasi padang ya, gue pikir enjoy aja ya kan, karena di rumah 1 minggu gue makan sambel, makan pedas, makan santan, gue biasa aja gitu. Dan akhirnya gue beli nasi padang. Nah itu gue makan tuh malam, terus gue tidur. Nah setelah gue tidur, bangun pagi buat nyiapin buat jualan besoknya ya. Jadi gue belanja ke pasar. Setelah gue belanja ke pasar, gue sarapannya dengan nasi uduk. Nah itu nasi uduk
terus dicampur juga sama jengkol. Nah itu ya teman-teman ya. Nah jadi di tempat saya itu ada nasi uduk jengkol. Nah, jadi saya beli nasi uduk jengkol, saya makan lahap, sampai rumah saya ngantuk tidur lagi. Nah gitu. Nah karena dagangan saya itu jadi saya bangun tidur jam 12 itu saya makan lagi, terus saya nyiapin buat jualan besok, besok harinya. Nah terus kemudian saya masak ya. Karena di menu makanan, di menu kuliner yang saya buat itu ada menu kacangnya, jadi saya nyoba tuh kacangnya berapa biji ya, cuma kalau nggak salah itu cuman 3 butir ya, 3 butir kacang. Nah setelah makan 3 butir kacang, terus pikir gua, oh enak enak, nggak apa-apa kok gitu ya. Karena gua berapa hari itu emang nggak apa-apa, 1 minggu itu emang nggak kerasa apa-apa, padahal gua begadang capek, terus kemudian nggak tidur ya, terus kemudian setelah makannya juga salah. Pikir gua, wih udah sembuh bener nih ya kan. Nah jadi gua singkat cerita, tadi itu sore harinya ketika gua makan sambil nonton TV. Nah, ini kan lagi musimnya pemilu ya. Nih, ingat teman-teman ya, ini lagi musimnya pemilu. Nah, di musim pemilu. Nah, jadi gua tuh ngelihat ke TV ya, teman-teman ya. Gua tuh sambil makan, sambil lihat TV. Nah, begitu gua ngelihat TV, ntar ya, skip dulu. Nah, begitu gua ngelihat TV ya, teman-teman ya. Jadi, berita di TV itu ada berita tentang pemilu. Nah, diceritainnya di berita pemilu itu gini. Beberapa orang itu ada yang meninggal karena kecapean di pemilu. Nah dari situ langsung dek, di hati gue itu langsung ngerasa kayak dek, waduh jangan-jangan kayak gue. Nah gitu. Nah langsung dari situ perasaan gue itu langsung gak nyaman banget ya teman-teman ya. Perasaan gue itu langsung gak karuan banget. Langsung badan gue itu seketika langsung lemas. Lemas sambil makan itu, sambil gue lemas. Wah ini kambuh lagi nih, gue bilang ini kayak dulu lagi nih, kena panik nih. Cuman gue berusaha tenang ya kawan-kawan ya, gue berusaha tenang sambil gue habisin makanannya. Tapi nggak habis juga ya teman-teman ya, berusaha gue habisin itu nggak bisa, benar-benar mual karena di isi kepala gue ini udah keingetan sama berita di TV itu tadi. Nah jadi kemudian kemudian gue langsung ambil air hangat, langsung gue minum air hangatnya pelan-pelan ya. Tapi nggak mau hilang juga itu perasaan sensasi nggak nyamannya itu di hati itu ya. Jadi terus pikiran itu terus menghantui berita itu tadi, sehingga membuat gue ini kayak mau panik attack gitu. Udah mulai keluar keringat nggak nyaman itu, terus kemudian wah ini kambuh lagi nih, kambuh lagi nih, wah ini kayaknya gue mau mati nih, kayak seperti itu ya. Jadi seolah-olah itu kira itu seperti itu, seperti yang mau digambarin yang gue lihat di TV-nya itu tadi. Nah jadi gue langsung kepikiran kemana-mana ya kan, gue cemas, gue panik, terus kemudian gue berpikir, langsung gue ambil air hangat, langsung gue coba buat ke tetangga gitu ya, sambil ngobrol sama tetangga, ngobrol lah sama tetangga gue kan, ngobrol. Kalau tetangga gue kan baru ya, jadi dia belum tahu kalau gue kena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah jadi gue jelasin sama gue pelan-pelan, "Mak bang, ini gue kesini, gue mau numpang ngobrol gitu, karena gue ini kena gangguan asam lambung yang aneh," kata gue. "Gue kumat gara-gara gue tadi ngelihat berita di TV." Gue jelasin sedemikian rupa dan akhirnya dia paham. Terus dia coba buat nenangin dan akhirnya gue tenang ya. Setelah beberapa jam itu gue nahan rasa nggak enak, nggak nyamannya di tubuh ya. Terus kemudian ya kalian tahu sendiri ya perasaannya gimana. Kemudian gue setelah jam setengah 10 malam, gue inget kalau besok gue harus dagang ya, kalau gue besok harus dagang. Jadi gue inget, jadi gue harus tidur. Nah setelah gue pulang ke rumah, terus gue tidur dari jam setengah 10 malam sampai jam 3 pagi. Gue itu matanya merem tapi nggak bisa tidur ya teman-teman ya. Pikiran gue kemana-mana, keingetan kemana-mana. Gue bilang waduh ini kambuh lagi ini kambuh lagi ini. Tapi di situ gue tahu cara metodenya ya kawan-kawan ya. Jadi gue terlalu menyepelein juga. Jadi mentang-mentang gue tahu metodenya gitu kan, wah udahlah
nanti gue tahu metodenya ini. Nah, lalu terus keesokan paginya sambil dihantui rasa cemas, takut itu ya, terus tetap gue jalanin hari-hari seperti biasa, tetap jualan ya, tetap ke tempat kerja ya. Terus kemudian berhari-hari sampai sekarang, sampai hari ini malah nggak, malah bukannya membaik, malah makin parah ya teman-teman ya. Jadi gue ngerasain kayak sakit di bagian bawah dada, di bagian rusuk itu tembus sampai ke belakang, dan rasanya itu ngilu banget ya kawan-kawannya. Nah jadi pikiran gue tuh udah kemana-mana, sampai gue mual, muntah ya. Dan akhirnya gue berangkat ke Kosasih ya, gue berangkat ke puskesmas. Tadi gue berangkat langsung sama gue ceritain dari awal sama dokternya kalau gue itu pernah kena penyakit ini, gangguan ini gitu, dan gue kumatnya gara-gara ini. Dan sama dia dikasih obat pereda asam lambung aja, ternyata tetap sama, cuman itu aja. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi ketika walaupun sudah sembuh total ya teman-teman ya, jadi buat pelajaran juga, ketika kita sudah sembuh total juga, jangan sampai menyepelekan yang namanya pola 3P-nya, pola makannya, pola pikirnya, dan pola hidupnya ya teman-teman ya. Dan setelah gua amatin, gua terkena bisa kambuh lagi seperti ini karena 3 faktor itu ya teman-teman ya. Karena 3 faktor itu gua langgar. Kayak pola makannya gua langgar, gua udah mulai berantakan dari jenis makanannya, dari jam makannya, dari cara makannya, itu udah gua langgar. Kemudian yang kedua, pola pikir, dari pola pikirnya nggak gue jaga. Jadi gue ngeliat berita seperti itu, malah gue percayain gitu kan. Jadi gue nggak mau ngebantah gitu. Gue selalu nerima apa yang dikatain orang-orang itu gitu kan. Padahal nggak harus sama kayak gitu ya teman-teman ya. Mereka ya mereka, karena mereka seperti itu ya, karena mereka mungkin kecapean, punya gangguan penyakit lain juga gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiga ini pola hidupnya, kayak istirahatnya, terus kemudian minumnya ya, olahraganya, terus karena gua kecapean juga ya, terus gua jarang tidur juga. Nah jadi gua langgar semua, makanya gua terkenal lagi ya, makanya gua kambuh lagi. Nah makanya teman-teman ya, di sini gua juga mau berusaha untuk kembali lagi menerapkan pola 3P-nya dengan disiplin. Nah, jadi ikuti terus ya teman-teman ya, bagaimana cara saya sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety psychosomatis. Dan inilah saatnya, ayo kita bareng-bareng sembuh ya teman-teman ya. Saya akan mulai dari sekarang untuk yang namanya kita bareng-bareng untuk sembuh ya. Kita menerapkan pola-pola 3P-nya, dari pola 3P-nya itu pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya. Nah jadi gue mau mulai dari sekarang menerapin pola-pola itu lagi. Dan kesempatan nih buat kalian yang gak membaik-membaik, ayo kita bareng-bareng kita terapkan pola 3P-nya dengan disiplin. Ikutin keseharian saya terus ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Nah untuk kalian yang penasaran, coba klik tombol loncengnya ya, tombol loncengnya biar ada notifikasi terbaru kalau saya bikin video baru, nanti biar nongol di beranda kalian ya. Jadi klik aja loncengnya gitu, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di like, supaya video saya ini bisa berkembang ya teman-teman ya. Dan apabila video saya ini sudah bisa berkembang dengan baik, maka saya juga semangat bikinnya ya teman-teman ya. Jadi tujuan saya membuat video edukasi seperti ini karena saya ngalamin ya, karena saya tahu rasanya gimana tersiksanya terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ini ya teman-temannya. Dan sekarang waktunya untuk kita untuk merubah pola pikir, pola hidup lagi, supaya kita bisa sembuh total lagi ya teman-teman ya. Nah itu, percayalah pasti kita itu bakalan sembuh ya teman-teman ya. Nah untuk kalian yang saat ini sedang menyaksikan, saya doakan supaya kalian tuh cepat diberikan pemahaman, cepat diberikan kesembuhan, cepat diberikan kenyamanan dari perasaannya, dari rasa-rasa di tubuhnya ya, dari pola pikirnya yang salah, dari pola pikirnya yang selalu mengeluarkan pikiran negatif. Semoga kalian disembuhkan dan berumur panjang. Nah itu doa saya teman-teman ya. Nah saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk sembuh.